Satu pasien yang dirawat di RSUD Tidar Magelang dinyatakan positif COVID-19. Polisi akhirnya meringkus pelaku penculikan dan dugaan pelecehan seksual terhadap anak di kota Yogyakarta. Salam Indonesia. Dan pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat dari Yogyakarta dan Jawa Tengah siap kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan bersama saya Aris Sulistyo dan saya Fiorentina Mentari. Inilah seputar Jogja selengkapnya. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta saat ini kembali merawat 2 orang dalam pemantauan virus corona. Ya pemirsa, salah satunya adalah seorang pejabat di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dua pasien baru dalam kategori pemantauan virus corona yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta adalah 2 orang pria yang berusia di atas 55 tahun. Belum ada penjelasan dari pihak rumah sakit terkait keduanya. Namun salah satunya diduga merupakan pejabat di satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Meski dalam pemeriksaan klinis, tim dokter RSUP Dr. Sarjito mengaku tidak menemukan tanda-tanda kedua pasien tersebut terpapar virus corona. Namun untuk penerapan standar prosedur yang ditetapkan, pihak rumah sakit tetap mengirimkan sampel darah dan usap hidung ke laboratorium Litbangkes di Jakarta. Dengan hasil pemeriksaan laboratorium, pusat penelitian dan pengembangan kesehatan tersebut bisa ditentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani pasien bersangkutan. Hasil laboratorium Litbangkes baru akan bisa diterima minimal 2 kali 24 jam setelah dikirim. Dengan adanya penambahan 2 orang pasien tersebut, saat ini jumlah pasien corona yang dirawat di RSUP Sarjito menjadi 5 orang. Sebelumnya Rumah Sakit Sarjito merawat 3 orang pasien, di mana salah satunya balita berumur 3 tahun dengan identifikasi kasus nomor 49 sudah dinyatakan positif. Setelah dirawat selama hampir sepekan, saat ini kondisi balita berusia 3 tahun tersebut dikabarkan sudah semakin membaik. Sementara 2 orang tuanya masih dirawat di ruang isolasi di ruang yang sama dan belum diketahui statusnya karena masih menunggu hasil uji laboratorium. Tambahan pasien kita selain satu keluarga ini, kita memang ada tambahan pasien yang itu nanti kami akan lakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan Jogja untuk dikolek datanya di DIY begitu. Jadi kami akan melaporkannya ke pemerintah Provinsi DIY. Berapa tambahnya berapa? Kita ada tambahan sampai jam hari ini pagi tadi ada 2 pria. Keduanya? Ya. Berapa umurnya, dalam kisaran berapa? Umurnya sekitar di atas 55 tahun. Haryat Maja, Jogja TV. Pemirsa, sementara itu 1 dari 3 pasien dalam pengawasan virus corona yang dirawat di RSUD Tidar Kota Magelang dinyatakan positif COVID-19. Ya, dan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Magelang meliburkan kegiatan belajar mengajar dan melarang kegiatan aktivitas di titik keramaian, termasuk membatalkan peringatan Hari Jadi Kota Mungkit. 1 dari 3 pasien dalam pengawasan virus corona yang dirawat di RSUD Tidar Kota Magelang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Pasien berusia 36 tahun merupakan warga Kabupaten Magelang dinyatakan positif corona setelah melaksanakan dinas luar di Malaysia dan Singapura. Dengan adanya kasus ini, rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Mungkit yang sudah dimulai terpaksa harus dihentikan. Bupati Magelang Zainal Arifin berharap melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa dipatuhi warga untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Kabupaten Magelang. Hingga saat ini ada 2 warga Magelang yang dinyatakan suspek corona, 1 diantaranya dinyatakan positif. Kami warga masyarakat Kabupaten Magelang tentunya dengan virus corona ini semuanya berikhtiar untuk membendung secara bersama-sama. Namun ada 1 warga kami dinyatakan positif. Tentunya ini
buat kami di pemerintah Kabupaten Magelang untuk segera melakukan langkah-langkah yang lebih, walaupun kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi sedini mungkin beberapa waktu yang lalu. Walaupun pasien ini secara medis kondisinya semakin baik, tetapi secara laboratorium ini dinyatakan positif. Dari Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Fahrizal, Jogja TV. Ya, informasi selanjutnya masih terkait corona. Pemirsa, mengantisipasi wabah virus corona, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menginstruksikan untuk menunda sementara kegiatan Selasa Wagen di kawasan Malioboro. Ya, pemirsa, Sri Sultan juga menyarankan acara Selasa Wagen diganti dengan aksi bersih-bersih Malioboro. Mengantisipasi merebaknya COVID-19 di Yogyakarta menyusul adanya satu pasien positif corona, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menghimbau masyarakat untuk membatasi diri tidak ke tempat-tempat yang bersifat ada kerumunan massa. Sri Sultan mengatakan kegiatan Selasa Wage yang menghadirkan kerumunan massa di Malioboro untuk ditunda sementara waktu. Panitia yang telah merancang jadwal kegiatan seni dan budaya diminta diganti untuk kegiatan gotong royong bersih-bersih Malioboro atau di tingkat desa. Tadi saya minta untuk bicara approach sama panitia, bisa enggak aktivitas seperti Solsowake di Malioboro itu ditunda. Ya. Jadi mungkin nanti sepi, tidak ada aktivitas budaya. Tapi untuk panitia itu karena sudah mempersiapkan, bisa enggak diubah, ya, punya aktivitas, karena juga beberapa kampung kelurahan itu mau menyelenggarakan di Solsowake itu, bisa enggak berubah untuk bersih desa saja, tapi mungkin juga bisa untuk menyemprot, kan, untuk bisa mengurangi risiko tertular atau virus corona gitu, sehingga masyarakat itu juga bisa berfungsi jadi subjek di dalam ikut bersama-sama sebagai kekuatan sosial ini untuk menjaga untuk tetap dalam keadaan sehat, tidak tertular. Tidak hanya kegiatan Selasa Wage, acara yang diprediksi akan mengumpulkan banyak massa seperti perayaan Tinggalan Jumenengan Dalam juga dibatalkan oleh Sri Sultan. Dengan adanya pembatasan untuk mengunjungi area publik yang mendatangkan banyak massa diharapkan menekan penyebaran COVID-19. Cynthia Rina, Jogja TV. Pemirsa, Kota Solo status KLB Corona pelaksanaan ujian nasional SMK akhirnya ditunda. Ya, simak informasi selengkapnya sesaat lagi di Seputar Jogja. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan.
mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Kembali Anda menyaksikan seputar Jogja. Pemirsa, ditetapkannya status kejadian luar biasa atau KLB virus corona di Solo berdampak pada ditundanya kegiatan ujian nasional yang dijadwalkan mulai pada hari Senin ini. Ya, pasalnya sejak ditetapkan KLB Corona, seluruh kegiatan belajar di sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA diliburkan selama 14 hari ke depan. Setelah berstatus sebagai KLB Corona, hari Senin ini suasana kota Solo, Jawa Tengah tampak lengang. Jalan-jalan yang biasanya ramai lalu lalang kendaraan terlihat lebih sepi dan lancar. Tidak hanya di jalan-jalan, kondisi serupa juga terjadi di sekolah-sekolah di kota Solo yang mulai hari Senin ini juga sudah meliburkan seluruh kegiatan belajarnya. Meski meliburkan siswanya, para guru tetap masuk dan memantau siswa yang menyiapkan KBM sistem online. Dengan adanya instruksi dari pemerintahan kota maupun dinas pendidikan bahwa diliburkannya siswa, kami sebagai pendidik tetap masuk melakukan tugas sesuai dengan tupoksi kita, mempersiapkan pembelajaran lewat online maupun fungsi para wali kelas juga selalu memantau para siswa-siswanya yang belajar di rumah. Tak hanya KBM untuk tingkat SD dan SMP, kegiatan UNBK SMK di kota Solo yang dijadwalkan berlangsung hari ini pun akhirnya ditunda. Menurut jadwal, UNBK untuk jenjang SMK seharusnya digelar pada 4 hari ke depan, mulai Senin 16 Maret hingga Kamis 19 Maret 2020. Meski beberapa sekolah sudah menyiapkan UNBK, namun penundaan UNBK ditanggapi positif para guru demi keamanan dan kesehatan. Kita masih koordinasi dengan pengawas dan cabang dinas hari ini. Kalau boleh, kita pengennya ada ujian sekolah online. Kalau boleh. Tapi ini baru mau koordinasi dulu hari ini. Kalau Bismi menanggapi ini benar-benar belajar di rumah ini seperti apa? Mendukung atau gimana? Kalau buat saya karena kondisinya seperti ini, lebih baik mereka berada di rumah dan belajar secara online bersama Bapak Ibu guru dan keluarganya. Selain di Solo, ke-6 wilayah di Jawa Tengah yang harus mengalami penundaan UNBK jenjang SMK akibat virus corona antara lain Sragen, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Boyolali. Seluruh siswa diliburkan mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2020 dan digantikan dengan pembelajaran secara daring. Sebagai tambahan informasi, jumlah pasien positif corona di Jawa Tengah bertambah. Setelah 2 pasien di Solo dinyatakan positif COVID-19, kini ada 2 pasien lagi yang dinyatakan positif dan telah dirawat di RSUP Dr. Karya di Semarang dan RSUD Tidar Magelang. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, sementara itu ratusan siswa dari SMA Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah harus menjalani proses screening sepulang mengikuti study tour di Pulau Bali. Ya, pemirsa, proses screening dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dan memastikan para siswa dalam kondisi sehat. Keluar dari bus sebanyak 289 siswa SMA Negeri 1 Temanggung bersama 15 orang guru dan 14 orang agen perjalanan wisata langsung menjalani proses screening. Rombongan studi tour tersebut terlebih dahulu disemprot cairan disinfektan oleh petugas PMI Temanggung, baik ke tubuh, barang bawaan, termasuk armada bis yang membawa rombongan. Selesai menjalani penyemprotan, seluruh rombongan kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan langsung oleh dokter dari Dinas Kesehatan Temanggung. Dari pemeriksaan yang dilakukan, seluruh rombongan dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Sebagai antisipasi, petugas tak lupa membagikan sejumlah obat kepada siswa. Meski diperbolehkan pulang, namun rombongan akan terus dipantau kesehatannya selama 14 hari ke depan dan juga dilarang melakukan aktivitas di luar rumah. Ini kan tujuan untuk kita mencegah supaya dia yang sebenarnya habis berpergian dari daerah yang punya resiko, daerah yang sudah ada kasusnya, sehingga kita melakukan pencegahan. Kan supaya lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita nanti terlena. Sehingga ini yang seharusnya pulang dari Rabu sudah dipulangkan hari ini, dan hari ini dilakukan satu untuk orangnya,
kita lakukan desinfektan dan juga termasuk di screening suhu badannya. Sedangkan yang kalau di suhu yang di atas 37,5 kita beri obat, dan kalau ada kemungkinan ada gejala ada nafas langsung kita akan rujuk ke rumah. Rombongan siswa SMA ini seharusnya dijadwalkan pulang dari studi tour pada Selasa esok. Namun karena merebaknya penyakit corona di Bali, pihak sekolah akhirnya mempercepat kepulangan wisata pada Senin pagi. Sini sama sana beda, Bu. Beda. Sementara itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Polres Sleman bersama jajarannya berinisiatif melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah fasilitas publik. Kegiatan bersih-bersih ini salah satunya dilakukan di Terminal Bus Jombor dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Kesehatan, BPBD, SAR, Pramuka, dan sejumlah ormas. Semua fasilitas yang sering disentuh seperti kursi, pegangan pintu, dan bagasi bus dibersihkan dengan cairan antiseptik. Selain di Terminal Bus, kegiatan serentak di DIY ini juga dilakukan di masjid, gereja, dan lingkungan Mapolres Sleman. Semenjak sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa memang corona sudah mulai banyak menyebar di beberapa provinsi, kami dari pihak kepolisian dengan teman-teman dari TNI, teman-teman dari Dinas Kesehatan, teman-teman dari Ormas, teman-teman dari FKPM, Senkom, semua stakeholder yang ada, Pramuka, Badan SAR, Badan Penanggulangan Bencana, yang memang saya koordinasi langsung dengan Pak Bupati mengadakan kegiatan ini, dan memang serentak di seluruh wilayah Jogja, masuk Polda juga. Yang pertama kita ingin memberikan edukasi bahwa ayo kita sama-sama untuk menjaga diri masing-masing, kan perkuat dengan imunitas badan masing-masing, kan karena memang dari data yang ada kalau minimal badan kita kuat, imun kita kuat bisa mencegah. Namun yang lebih penting sekarang ini kita lakukan di tempat-tempat publik supaya juga memberi contoh bahwa tempat publik adalah tempat yang memang berkumpulnya masyarakat. Ayo kita sama-sama bersihkan supaya aktivitas semua dapat berjalan dengan baik. Tak hanya bersih-bersih fasilitas umum, sejumlah pengemudi ojol dan sopir bus juga diberikan sosialisasi cara cuci tangan menggunakan hand sanitizer secara benar dan sesuai standar WHO oleh Dokpol. Dengan makin meluasnya penyebaran virus corona, maka penanganan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Tim Liputan Jogja TV. Selain itu, pemirsa, sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona, sejumlah rumah sakit mulai meniadakan jadwal besuk bagi pasien yang sedang dirawat. Ya, dan pasien hanya bisa ditunggu oleh orang tertentu dengan kondisi kesehatan yang sesuai dengan protokoler penanganan COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Budi, meminta kepada masyarakat Bantul dan sekitarnya untuk bisa memahami peniadaan jam besuk bagi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit di wilayah Bantul. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayah Bantul dan sekitarnya. Hingga Senin siang belum ada warga Bantul yang terpapar COVID-19, namun demikian upaya preventif terus harus dilakukan. Tingginya mobilitas masyarakat Bantul membuat berbagai upaya pencegahan harus dilakukan oleh pemerintah. Jika kondisi sudah memungkinkan, maka jam besuk di rumah sakit akan dibuka kembali untuk masyarakat umum. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bantul tidak ada kasus COVID-19 confirm positif. Jadi sekali lagi tidak ada, sampai hari ini belum ada atau tidak ada yang positif COVID-19. Kenapa ada pembatasan-pembatasan di rumah sakit untuk besok? Itu memang kita dilakukan supaya mengurangi ada transmisi virus antar masyarakat. Agus Budi menghimbau agar masyarakat selalu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kontak langsung dengan orang tak dikenal di keramaian, karena akan sangat membantu mereduksi potensi penyebaran virus corona. Jika mengalami sakit dengan gejala batuk pilek disertai sesak nafas, pihaknya menganjurkan untuk segera mendatangi layanan kesehatan terdekat. Untuk mencegah penyebaran virus corona, Pemkab Bantul telah menginstruksikan untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak massa, termasuk Car Free Day, serta sejumlah acara lain hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Sebagai antisipasi merebaknya virus corona, sejumlah rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah membatasi jam berkunjung warga yang hendak menjenguk pasien. Di Rumah Sakit Cakra Husada, Klaten, jam kunjung hanya dilakukan pada jam besuk pagi, sedangkan saat malam hari tidak diperbolehkan. Dan setiap pasien hanya diberikan 2 kartu penunggu pasien. Setiap pengunjung dan pasien yang hendak masuk ke rumah sakit harus melewati tahap pengukuran suhu tubuh dan cuci tangan. Sementara untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang masuk. Rumah sakit hanya mengizinkan untuk penunggu pasien maksimal 2 orang. Kemudian setiap karu ataupun PJ shift wajib menyampaikan informasi ini kepada keluarga pasien yang sedang dirawat. Kemudian pengunjung pasien hanya boleh besuk pada jam pagi saja. Jadi yang untuk jam besuk untuk jam sore kita tiadakan dulu untuk sementara sampai batas waktu yang ditentukan lagi. Selain itu, pihak rumah sakit hanya membuka 1 pintu pengunjung guna memaksimalkan pemeriksaan pasien dan pengunjung. Pihak rumah sakit terus gencar melakukan sosialisasi untuk perilaku hidup sehat kepada para pengunjung. Hingga saat ini di Klaten, Jawa Tengah, belum ditemukan adanya pasien yang terjangkit virus corona. Tim Liputan, Jogja TV. Ya, pemirsa, polisi akhirnya meringkus pelaku penculikan dan dugaan pelecehan seksual terhadap anak di kota Yogyakarta. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di seputar Jogja. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Tlogo, Prambanan. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja. Pemirsa, selain wabah corona yang patut menjadi perhatian adalah kasus demam berdarah di Kabupaten Gunung Kidul kini terus mengalami peningkatan. Ya pemirsa, data dari Dinas Kesehatan setempat menyebutkan hingga bulan Maret ini sudah terdapat 345 kasus positif DBD di mana 3 orang meninggal dunia. Kasus demam berdarah di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul menyebutkan hingga pertengahan Maret 2020, tercatat sudah ada 345 pasien dinyatakan positif terjangkit DBD, dengan 3 orang dinyatakan meninggal dunia usai mendapatkan penanganan medis. Jumlah pasien pada tahun 2020 diakui Dinas Kesehatan merupakan angka tertinggi sejak 4 tahun terakhir. Terdapat 142 pasien demam berdarah pada bulan Januari, 191 pasien pada bulan Februari, dan 12 warga pada bulan Maret. Dinas Kesehatan Gunung Kidul menyebut pasien demam berdarah ini berasal dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kasus yang terjadi di tahun ini, DBD banyak menyerang pada anak-anak dan usia remaja. Seorang keluarga pasien demam berdarah Kosa Ade Pratama berharap Dinas Kesehatan bisa melakukan penanganan dengan cepat agar kasus demam berdarah tidak memakan korban yang lebih banyak. Kalau kasus di dusun kami ada 1, ya, kemudian tetangga dusun banyak sekali. Yang desa Karangmongso itu, desa Sumberjo itu banyak. Jadi kasusnya sudah mungkin sebulan 2 bulan yang lalu.
begitu. Mungkin harapan Pak dari warga seperti apa sih? Kalau kami dari warga itu tentu mungkin yang banyak disampaikan itu fogging Mas, yang permintaan fogging. Jadi penting sekali karena kalau nyamuk itu ya mungkin efektifnya di fogging. Penderita DBD naik signifikan di tahun 2020 diduga akibat faktor cuaca yang tidak menentu. Dinas Kesehatan menghimbau kepada warga agar senantiasa menggalakkan gerakan pemberantasan jentik nyamuk serta menjaga kebersihan lingkungan. Ini memang ada peningkatan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk bulan Januari saja kita sudah ada 142 kasus. Kemudian di bulan Februari ada 191 kasus dan sampai Maret ini sampai data kemarin total pasien DBD ada 345 kasus dan kelihatannya hari ini juga masih ada tambahan dengan kematian 3 orang. Anjar Ardityo, Jogja TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pelaku penculikan dan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak di kota Yogyakarta akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ya, dan pelaku ini ditangkap di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur saat hendak melarikan diri ke Sulawesi. Inilah video rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi penculikan dan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Dalam video ini terlihat seorang pria yang menjadi pelaku penculikan menurunkan korban di sebuah gang di Kampung Mujamuju, Kota Yogyakarta. Di tempat ini pelaku kemudian diduga kuat hendak melakukan tindak pelecehan seksual kepada korban, namun akhirnya melarikan diri karena khawatir aksinya diketahui warga yang melintas. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, pihak kepolisian kemudian melacak identitas pelaku dan berhasil menangkapnya di sebuah tempat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku hendak melarikan diri ke Sulawesi karena panik aksinya viral di media sosial. Kemudian kita tindak lanjuti melakukan siapa yang diduga dalam mass media itu atau dalam viral itu, foto-foto itu ya. Nah itu akhirnya kita dapatkan, nah ini teman kita yang sudah menunggu lama, inilah hasilnya kita dapatkan mereka di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah. Selain video rekaman kamera pengawas, dari tangan pelaku polisi juga mengamankan baju yang digunakan pelaku saat beraksi. Yang bersangkutan terancam dijerat dengan pasal penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Yogyakarta untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Haryat Maja, Jogja TV. Pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo diprediksi berawan. Sementara itu untuk Kabupaten Sleman diperkirakan hujan sedang, semuanya dengan suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Ya pemirsa, untuk sebagian wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo diperkirakan berawan. Untuk wilayah Magelang diprediksi hujan sedang, sedangkan untuk wilayah Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Ya, dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup edisi seputar Jogja kali ini. Namun sesaat lagi jangan Anda lewatkan informasi di Warta Advertorial. Ya, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia. Investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis. Selte, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda.
Ayo bebarengan karo aku. Grutuk uriwil waktunya. Sebanyak 60 peserta yang merupakan pekerja sosial mengikuti Diklat Pekerja Sosial Adiksi Narkotika. Mereka yang berasal dari wilayah Regional 3 Yogyakarta diberikan tambahan pemahaman dan informasi dalam melakukan pendampingan bagi mantan pengguna narkoba. Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial adiksi narkotika yang dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta ini merupakan rangkaian agenda Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilakukan mulai tanggal 9 Maret hingga 18 Maret 2020. 60 peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan pekerja sosial di wilayah Regional 3 meliputi Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka dibagi dalam 2 kelas berbeda dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Melalui diklat ini, para peserta diharapkan akan memperoleh pemahaman tentang penanganan mantan pengguna narkoba, termasuk memberikan informasi tentang jenis narkoba dan zat-zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Pelatihan ini dirasa sangat dibutuhkan agar para pekerja sosial lebih banyak memperoleh informasi dan lebih sabar ketika melakukan konseling dan pendampingan. Ada juga karena, mohon maaf, karena anak narkoba itu kan, mohon maaf ya, karena kan anak liar ya sepertinya. Sehingga kalau dididik untuk disiplin ibadah, ya susah untuk bangun. Jadi kalau untuk bangun pagi subuh, konselornya itu buka yang kamar sini, sana, balik lagi belum bangun, balik lagi belum bangun, sampai nanti sudah komat baru dia bangun. Jadi Panti Rehabilitasi IPWL Al-Islam Kulon Progo, Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 1984 memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 100 mantan pengguna narkoba. Sementara saat ini pihak panti tengah merehab lebih dari 30 lebih mantan pengguna narkoba. Di tempat ini mereka dididik untuk lebih religius dan juga diberikan bekal keterampilan baik cara berternak maupun bertani. Jadi selain ke pendekatan religius, ada terapi psikososial, itu yang melaksanakan adalah psikos maupun konselor. Itu ya diajari, ada yang diajari pertanian, nanam lombok, nanam bunga, kemudian juga perikanan, kemudian juga peternakan. Kebetulan kami juga punya peternakan sapi maupun punya peternakan ayam, sehingga anak-anak klien yang sekiranya sudah stabil, mereka diajarin di kandang, diawasin oleh konselor, diajarin bagaimana cara-cara untuk mengasih makan sapi, cara-cara untuk mengasih makan ayam, juga bagaimana cara untuk menanam lombok dan untuk merawatnya. Jadi tidak hanya nanam begitu saja, tapi sampai nanti tumbuh, sampai nanti memetik, mereka tanggung jawab klien itu. Sementara itu, salah satu peserta Diklat Pekerja Sosial mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat dan diharapkan kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan untuk menambah bekal ilmu untuk diterapkan di panti tempat mereka bekerja. Manfaatnya buat kami ini sangat luar biasa, Mas. Pengetahuan kami bertambah, ya itu implementasinya akan kami segerakan di lapangan pada saat ketemu dengan klien lagi. Ari Atmaja, Jogja TV. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Salam Indonesia. Sugeng dalu pamirsa pepanggihan kalian kula Irfan Fauzi, salah penting pawartos Ngayogyakarta. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun.
Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika DIY dereng mlebet KLB Corona. Kejawi menika ugi badhe katur pawartos pengunjung destinasi wisata kedah priksa suhu badan. Kejawi kalih petihan pawartos kala wau ugi badhe katuraken pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos Ngayogyakarta. Sinaosa corona sampun mrata dhateng sawetawis tlatah, nanging Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 10 ngendika bilih DIY dereng mlebet kejadian luar biasa utawi KLB Corona. Dene kangge nyuda pangrembakaning virus kasebat, Pemda DIY badhe biwarakaken malih dhateng masyarakat gayut njagi pola hidup sehat lan asring wijik mawi sabun. Sasampunipun virus corona utawi COVID-19 nular dhateng sawetawis tlatah, Pemda DIY nelakaken bilih DIY dereng mlebet KLB Corona. Bab kasebat dipun wedharaken dening Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 10 sasampunipun ngadani pertemuan tertutup sesarengan wali kota lan bupati sarta jajaran pimpinan DPRD DIY dhateng kepatihan. Sinaosa mekaten, miturut Sultan, keputusan menika inggih badhe dipun larasaken kalian pangrembakaning kasus mliginipun pasien terduga corona ingkang mondok dhateng rumah sakit. Kangge nyuda nularipun corona, pemerintah daerah badhe ngrengsengaken malih krida sosialisasi dhateng masyarakat kangge njagi kasarasan lan gesang resikan kanthi asring wijik mawi sabun. Dari penjelasan Dinas Kesehatan, kami berpendapat bahwa Jogja ini belum perlu dilakukan pemahaman untuk dinyatakan KLB. Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan, menangani mereka yang kena virus corona ini bisa sembuh, tapi juga bagaimana kita menjaga yang sehat ini tidak sakit. Ngantos sakmangke dipun kabaraken wonten sekawan warga DIY ingkang dipun dugi ketularan COVID-19 lan mondok dhateng Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Salah satunggalipun inggih satunggaling balita umur 3 tahun kanthi nomor 29 ingkang sampun dipuntelakaken positif corona dening pemerintah. Nanging kasarasan balita kasebat sakmangke saya sae. Anak ini sudah membaik, kondisinya sudah baik, dia tidak ada sesak, tidak ada panas, sekarang tinggal batuk. Gitu. Kondisinya itu saat ini. Jadi mohon doanya aja supaya ini sudah anak itu bisa kita nyatakan sembuh dari COVID. Gitu. Tapi dia sebelumnya dinyatakan positif, Pak? Ya. Dinyatakan positif kapan, Mas Bandung, bisa disampaikan? Dinyatakan positif, kami mendapat kabar Jumat pagi. Hari Atmaja, Jogja TV. Pemerintah Kota Surakarta dinten Jemuah kapengker sampun netepaken status kejadian luar biasa utawi KLB nanggepi pandemi global COVID-19 virus corona. Nanggepi bab kasebat wiwit dinten Setu kala wingi, pemerintah DIY nikelaken kawaspadan Pemda DIY nempuh langkah antisipasi kanthi ngewahi promosi wisata. Pemda DIY ngewahi pola promosi pariwisata sasampunipun pemerintah Kota Surakarta netepaken Solo KLB Corona. Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji mratelaken pola promosi dipuntindakaken kanthi ngewahi statement pariwisata boten kanthi ngajak wisata dhateng Ngayogyakarta nanging kanthi ngajak amrih wisatawan ngatos-atos lan jagi kasarasanipun. Pangajap kasebat boten namung tumrap wisatawan kemawon nanging ugi tumrap travel bureau amrih tansah njagi masyarakat kalebet nyawisaken papan wijik kangge wisatawan. Gayut manika krida ingkang kepeksa dipun suwak kados ing Surakarta, Kadarmanto mratelaken ngantos sakmangke bab kasebat inggih binudidaya dipun awekani dening pemerintah DIY.
Pemerintah daerah badhe nindakaken instruksi pokok sak langkah nyemak kawontenan pangrembakaning pangaribawa corona kasebat. Jadi kita tidak lagi untuk memberikan himbauan untuk datang ke Yogyakarta, tetapi bagi yang datang ke Yogyakarta tentu kita harapkan bisa menjadi seorang wisatawan yang mampu menjaga dirinya dengan hati-hati. Tentu bukan hanya wisatawannya saja yang kita minta untuk selalu menjaga diri, tetapi juga yang melayani di bidang pariwisata, baik itu travel bureau, itu tempat-tempat wisatanya, supaya melengkapi dan selalu mengedukasi masyarakat dan pengunjungnya supaya bisa menjaga diri, termasuk menyediakan alat-alat, sarana prasarana untuk pengamanan di masing-masing lokasinya. Kejawi sektor pariwisata, sektor pendidikan ugi dados panglimbang pemerintah daerah kangge ngedalaken satunggaling kawicaksanan. Pemda DIY ugi suka panjurung dhateng sawetawis pawiyatan luhur lan sekolah ingkang liburaken sawetawis wekdal mahasiswa lan siswanipun minangka langkah antisipatif lan dipun gantos mawi pembelajaran online utawi jarak jauh. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Pasien ingkang dipun isolasi dhateng RSUD Dr. Muwardi Kota Solo, Jawa Tengah, wimbuh kalih pasien. Kanthi mekaten gunggung pasien ingkang dipun isolasi dhateng rumah sakit rujukan virus corona kasebat wonten 3 pasien. Bab kasebat dipun telakaken dening Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Kalih pasien ingkang dipun dugi ketularan virus corona asalipun inggih saking Wonogiri. Setunggal pasien dipun mangertosi saksampunipun ngestreni seminar dhateng Bogor, Jawa Barat lan tour guide saking Bali. Setunggal pasien sanesipun inggih satunggaling sopir ingkang ngeteraken pasien positif corona ingkang sampun tilar donya sawetawis wekdal kapengker. Dene setunggal pasien sanesipun inggih pasien ingkang nate nunggal ruang isolasi kalian pasien ingkang tilar kasebat. Kanthi makaten pasien positif corona ing Solo tilar donya setunggal lan 3 sanesipun ketularan. Rudi ugi mratélakaken informasi ingkang dipun paringaken dening pemerintah boten amrih masyarakat dados kuatos. Nanging kangge ngajak dhateng masyarakat kangge preventif njagi sesarengan kalian pemerintah Kota Surakarta. Pihak Pemkot Surakarta ngajak supados masyarakat boten kuatos lan tetep ngecakaken pola hidup bersih dan sehat. Yang jelas perkembangan dan dirawat Muwardi semakin membaik, dan di sana ada 3 yang sudah dirawat, ya 1 yang teman tidur sekamar yang pasien yang telah meninggal dunia, 1 lagi yang dikirim dari Wonogiri ke Rumah Sakit Dr. Muwardi, itu 1 rombongan yang ikut seminar di Bogor, dan 1 lagi adalah guide pariwisata Bali. Itu harapannya saya juga belum tahu, kemarin Pak Buning yang tak dari. Dan yang 1 lagi yang baru ini dilacak kemarin oleh Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, drivernya yang terindikasi terpapar virus corona itu sendiri. Heru Kristianto, Jogja TV. Minum air putih dulu Pak. Pengunjung destinasi wisata kedah periksa suhu badan. Jangkeping pawartos badhe katur sawetawis wekdal malih. Tetep nyawiji kalian Jogja TV. Kepingin sehat? Digosok saja pakai Param dan minyak gosok Inggal Sehat. Param gosok Inggal Sehat diramu 7 macam ramuan: jahe, serai, cengkeh, mentol, gondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok Inggal Sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Selamat datang di dunia warna M.Co. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M.Co cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda.
bisa menjadi luar biasa. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Nularipun virus corona utawi COVID-19, jurung Dinas Kesehatan Kulon Progo, tembayatan kalian Dinas Pariwisata ngadani sosialisasi gayut virus corona. Sesarangan para pelaku wisata. Sosialisasi menika dipunadani dateng ruang rapat Sermo Komplek Pemkab Kulon Progo. Jadi Pak Tole ini hati-hati Pak, tapi nanti hati-hati waspada tapi tidak takut. Nanti Sabotenipun wonten 18 anggota Pokdarwis pengelola wisata ing Kabupaten Kulon Progo ingkang ngestreni krida menika. Salebeting pepanggihan kasebat inggih wonten arahan lan katerangan saking Dinas Kawogan gayut pangrembakaning corona utawi COVID-19 ingkang sakmangke nedeng regeng rinembak. Minangka tlatah ingkang saweg rembaka, Kulon Progo ugi saged ketularan virus kasebat. Laras kalian saya inggilipun mobilitas masyarakat. Inggih lumantar jalur Bandara Inggalaiyia menapa dene papan wisata. Kangge nyengkuyung kupianipun pemerintah ngawekani nularipun virus corona, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo nindakaken kupya preventif dhateng sedaya destinasi. Kupya preventif ingkang dipuntempuh antawisipun kanthi pendataan tumrap wisatawan ingkang dhateng destinasi wisata ing Kulon Progo. Kejawi menika, Dinas Kesehatan ugi nambah kategori dhateng tetiyang ingkang nembe kemawon dhateng Kulon Progo inggih menika kanthi sebatan orang dalam pencatatan. Menika inggih kangge sedaya wisatawan inggih domestik menapa dene ngamonco. Ini kami mencoba memberikan sosialisasi terkait dengan virus corona. Orang itu kalau paham virus corona apa, gejalanya bagaimana, cara penularannya bagaimana, kemudian apa yang bisa kita lakukan, itu akan membuat panik. Dan alhamdulillah hari ini cukup banyak yang hadir mungkin yang diundang hampir semuanya rawuh karena mungkin merasa ini hal yang penting. Sehingga kalau kita melihat dari paparan, kemudian diskusi, semuanya sudah menunjukkan bahwa ada pemahaman yang mudah-mudahan pemahaman ini nanti bisa menjadikan lebih tenang para pelaku wisata yang akhirnya nanti berdampak pada kembali naiknya kunjungan wisata di Kulon Progo. Yang pasti ini lebih penting banget, jadi penjelasan ini kita sampaikan kepada para yang secara langsung ketemu para wisatawan ataupun penyelenggara yang sangat berlangsung, yang para pengunjung, para wisatawan itu sendiri. Jadi ini penting karena ini sosialisasi tentang corona itu sendiri, dan ini jauh lebih mendekatkan sebuah pengertian penjelasan yang sangat-sangat jelas, karena tadi bahwa uraian-uraian itu sangat gamblang banget dan kita sikapi dengan penuh optimis bahwa ini perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas. Nah, kalau tentang wisatawan yang datang ke Indonesia ataupun yang bersangkutan adalah mereka lebih care, lebih siap, karena saya yakin mereka lebih disiplin banget tentang kebersihan. Para pelaku wisata kaajab mboten kuwatos kanthi meratahipun kasus COVID-19 ingkang mlebet dhateng Indonesia. Sinaosa mekaten inggih kedah tetep waspada
lan biwarakaken wisata ngengeti Kulon Progo dados tlatah ingkang nedheng rembaka lan ugi papan Bandara Inggalaiyia. Rida Junianto, Jogja TV. Merataipun kasus corona, jurung papan wisata Candi Prambanan kedah ngecahaken prosedur khusus kangge pengunjung. Inggih menika kedah mriksa suhu badan saderengipun mlebet dhateng papan wisata. Dene sasampunipun nularipun virus corona dhateng sawetawis negari, kunjungan wisatawan ngamonco dhateng wisata cagar budaya kasebat kalih wulan pungkasan suda sakalangkung kathah. Pangaribawa nularipun virus corona njalari kunjungan wisatawan ngamonco dhateng papan wisata Candi Prambanan suda sakalangkung kathah. Pihak pengelola nelakaken watawis sedasa jadwal kunjungan saking maneka nagari dipun wurungaken awit nularipun virus corona. Nularipun virus menika jalari wisatawan ajrih dhateng Indonesia tansaya samangke kasus corona nyebar dhateng maneka wewengkon ing Indonesia kalebet Ngayogyakarta. Minangka kupiya kangge nggegegi gunggung kunjungan, pengelola Taman Candi Prambanan badhe langkung nengenaken promosi wisata salebeting nagari. Dene kangge ngawekani nularipun virus corona, kalebet kangge suka raos aman dhateng pengunjung, wisatawan ingkang dhateng Candi Prambanan kedah cek suhu tubuh dening petugas medis. Hand thermometer, jadi kita akan mengetahui suhu badan dari para wisatawan. Sekiranya ada wisatawan yang demam, ya suhu badannya tercatat lebih tinggi, maka kita akan lakukan penanganan pertama di setiap destinasi kita. Kita mempunyai unit layanan kesehatan yang sekarang ini ada dokter standby-nya. Jadi wisatawan yang demam akan kita bawa ke klinik kesehatan yang ada di dalam kawasan. Di situ akan dilakukan prosedur untuk identifikasi kepada pelanggan, kepada wisatawan yang terdeteksi kemungkinan demam lebih tinggi, ya, suhu lebih tinggi. Boten namung menika, pengelola Prambanan ugi nyawisaken hand sanitizer dhateng sawetawis titik ing kawasan Candi Prambanan. Pengamanan dhateng corona ugi dipun lampahi dening destinasi wisata sanesipun kadosta dhateng Candi Borobudur lan Kraton Ratu Boko. Hari Atmaja, Jogja TV. Minangka rerangken riyadi nyepi, umat Hindu ing Klaten nindakaken melasti dhateng Umbul Geneng. Jangkeping pawartos badhe katur sawetawis wekdal malih. Tetep nyawiji kalian Jogja TV. Iki kepiye iki? Telah dibuka batik Kangpur dengan corak dan motif yang unik di Bantul. Nama usahaku yang paling keren, paling apik, kok tinggal pengrajin lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa toh Kang? Pagi-pagi kok malah marah-marah sendiri? Mosok usahaku yang sudah mendunia dipakai pengrajin lain. Lah emangnya belum didaftarkan toh Kang merek batik jenengan? Belum. Lah emang penting po? Lah yo toh yo Kang, penting. Dengan jenengan mendaftarkan merek atau hak cipta, jenengan punya dasar hukum yang bisa mencegah apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jenengan. Sekalian aja mengurus lisensi co-branding untuk menjamin keaslian produk asal daerah istimewa Yogyakarta yang diakui oleh Pak Gubernur. Mending sekarang segera dilisensikan di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Perbincangan seru dengan para narasumber. Benar, tergantung mood. Anak muda dengan culture. Radio pun tidak memutarkan lagu anak. Radio kreatif, inovatif, dan energi. Saksikan
VOA Creative Talks. Setiap hari Senin jam 9 malam hanya di Jogja TV. M.Co. Cat kayu dan besi. M.Co. Cat kayu dan besi. Iki kepiye iki? Telah dibuka batik Kangpur dengan corak dan motif yang unik di Bantul. Nama usahaku yang paling keren, paling apik. Kok tinggal pengrajin lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa toh Kang? Pagi-pagi kok malah marah-marah sendiri? Mosok usahaku yang sudah mendunia dipakai pengrajin lain. Lah emangnya belum didaftarkan toh Kang merek batik jenengan? Belum. Lah emang penting po? Lah yo toh yo Kang, penting. Dengan jenengan mendaftarkan merek atau hak cipta, jenengan punya dasar hukum yang bisa mencegah apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jenengan. Sekalian aja mengurus lisensi co-branding untuk menjamin keaslian produk asal daerah istimewa Yogyakarta yang diakui oleh Pak Gubernur. Mending sekarang segera dilisensikan di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Ewonan umat Hindu saking sawetawis wewengkon ngestreni upacara melasti ingkang dipunadani dhateng Umbul Geneng, Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Klaten dinten Minggu enjing. Upacara menika dados wiwitipun rerangken Riyadi Nyepi tanggal selangkung Maret benjing. Upacara melasti kawiwitan ing Pura Tirta Buana, Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum. Ewonan umat saking sawetawis wewengkon Klaten lan daerah istimewa Yogyakarta ngestreni kirap saking pelataran pura tumuju Umbul Geneng nempuh lampah 1,0 kilometer. Binarung gendeng ganjur ewonan umat bekto sesaji umbul-umbulan cempana saking saben pura. Cempana inggih satunggaling wadah pralambang stana pelinggih Ida Bedara utawi Gusti ingkang hakarya jagat. Sasampunipun dumugi Umbul Geneng dipun tindakaken upacara melasti kawiwitan mendak Bedara, mecaru, labuhan, mendhet tirta suci lan dipun pungkasi sembahyangan. Salajengipun ulasan pangarsa pura mendhet tirta lan sesaji ingkang sampun dipun tungani. Toya wau nuli dipun ciprataken dhateng sesaji lan umat ingkang saweg ndedonga kanthi tidhem. Upacara melasti dipun pandegani dening Romo Resi Baudanda Sajiwa Dharma Telabah, inggih Ketua Pandita Provinsi Jawa Tengah. Ketua PHDI Kabupaten Klaten I Gusti Gedhe Hendrarta Wisnu mratélakaken upacara melasti dipun gelar dungkap Riyadi Nyepi warsa enggal saka. Salebeting upacara melasti sarana prasarana upacara ingkang badhe dipun ginakaken kangge sembahyang nyepi salebeting upacara tawur agung ing Candi Prambanan ugi dipun suceni. Upacara menika ugi mengku teges kangge nyuceni alam jagat raya lan jiwaning manungsa ingkang kedah suci saderengipun nyepi. Melasti inggih upacara kangge nyuceni jiwa manungsa kanthi ndatengi sumber toya inggih dhateng telaga, lepen, umbul menapa dene sekanten. Awit toya mujudaken sumber gesang lan kangge sesuci saking maneka rereget. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klaten melaksanakan upacara melasti yang ke-14 tahun. Nah, upacara melasti ini adalah pada intinya ini kita melaksanakan pembersihan. Baik pembersihan diri kita sendiri, semua peralatan yang akan dipergunakan saat persembahyangan menyambut Hari Nyepi, dan juga pembersihan seluruh alam semesta. Dan mudah-mudahan sebelum tahun baru Saka nanti yang akan jatuh pada tanggal 25 Maret 1942 Saka, kita sebelumnya melaksanakan persembahyangan upacara Tawur Agung di Candi Prambanan yang akan dihadiri kurang lebih 10.000 umat Hindu. Tanggal 25-nya melaksanakan catur berata penyepian. Kita menyepi untuk menyambut tahun baru. Purwanto, Jogja TV.
Paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malam Selasa Pahing 16 Maret 2022 utawi 21 Recep 1953 taun wawu Windu Sangara. Sedaya kanca ingkang nyai karya sarta kula Irfan Fauzi ngaturaken panuwun awit kawigatosan panjenengan lan tetep nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, berubah yang biasa menjadi luar biasa.